Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT atas nama Dr. Ahmad SH MH, dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Adapun profil singkat saya, S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta, S2 Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta, S3 Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surakarta. Keahlian saya pada hukum tata negara dan hukum administrasi negara, secara khusus pada bidang konstitusi dan pemilu. Adapun Sinta ID 5982301. Google Scholar Dr. Ahmad SH MH. Selanjutnya, saya menyampaikan mata kuliah yang diampu sesuai dengan bidang keahlian, hukum tata negara, hukum acara ketatanegaraan 2, atau yang lebih dikenal hukum acara Mahkamah Konstitusi, spesifik terkait dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, mata kuliah khas Prodi, hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun mata kuliah dasar umum yang diperlukan untuk menunjang mata kuliah keahlian tadi adalah hukum ketatanegaraan 3 atau yang umum dikenal dengan mata kuliah ilmu perundang-undangan. Selanjutnya terkait dengan rencana pembelajaran semester, RPS dibuat berdasarkan panduan penyusunan RPS dengan menggunakan literatur yang ada seperti literatur pada pelatihan pekerti maupun yang dirancang oleh gugus penjamin mutu baik di tingkat prodi maupun di universitas. RPS meliputi unsur CPMK yang di dalamnya meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif. RPS disetujui oleh pimpinan unit, dalam hal ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum. RPS diunggah pada website SIAK, Sistem Informasi Akademik Prodi Ilmu Hukum FHUMT, dan e-learning LMS. RPS juga disampaikan pada awal perkuliahan via Zoom atau Google Meet kepada mahasiswa. RPS dievaluasi setiap semester dengan cara melakukan survei mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa maupun gugus penjamin mutu. Selanjutnya, contoh RPS Hukum Acara Ketatanegaraan 2 dibuat dalam bentuk modul atau slide. Adapun isinya, yang ikut menandatangani RPS tersebut, otoritasnya ada kepala pimpinan unit, dalam hal ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Terus pengembang RPS saya sendiri, Dr. Ahmad SH MH, koordinator mata kuliah saya sendiri, Dr. Ahmad SH MH, dan Ketua Program Studi, kebetulan Dr. Ahmad SH MH, dan pada RPS saya ditandatangani oleh Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di dalam RPS tersebut memuat CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah
Demikian juga CPMK-nya maupun sub CPMK-nya diuraikan dan dirinci. Dalam RPS Hukum Acara Ketatanegaraan 2 berisikan di antaranya pendahuluan atau pengantar, permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi, aspek-aspek hukum acara Mahkamah Konstitusi secara umum, beban pembuktian dan alat bukti, putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun secara khusus, maka berlakulah 4 kewenangan dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi serta 1 kewenangan tambahan. Ini yang menjadi kekhasan atau karakteristik yang dimiliki oleh hukum acara Mahkamah Konstitusi yang menyangkut kewenangan. 1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, baik legislatif maupun pilpres. Yang keempat, terkait dengan pembubaran partai politik. Yang kelima, yang merupakan kewajiban Mahkamah Konstitusi, yakni memutus pendapat DPR dalam pemberhentian presiden dan atau wakil presiden di masa jabatannya, jika ada indikasi melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tercela. Adapun kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi yang diatur juga dalam hukum acara tersendiri adalah sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Ini masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, adapun daftar pustaka, saya merujuk kepada buku-buku yang ditulis oleh ahli HTN, di antaranya Abdul Mukti Fajar, Fatmawati, Hamdan Julfa, Haryono, Jimli Asyidiki. Demikian juga terkait dengan peraturan perundang-undangan merujuk kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara spesifik masing-masing 4 kewenangan, 1 kewajiban, dan 1 kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi. Adapun media pembelajaran yang digunakan yakni Zoom Meeting, LMS, UMT, yang pada saat ini sedang terus dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan. Selanjutnya terkait dengan proses pembelajaran menggunakan metode sinkronus, kegiatan offline, ini yang dilakukan sebelum masa pandemik atau dalam 2 tahun terakhir, otomatis memang lebih banyak melakukan kegiatan perkuliahan dengan daring. Dan juga menjadi kegiatan rutin sebelum masa pandemik adalah kunjungan langsung ke Mahkamah Konstitusi untuk mengenalkan mahasiswa kepada kegiatan persidangan di Mahkamah Konstitusi dan mengunjungi pusat studi dan sejarah konstitusi yang ada di lantai 4 gedung Mahkamah Konstitusi. Sementara kegiatan asinkronus bisa dilakukan dalam kuliah bersama atau rekaman meeting, juga tugas mandiri. Ini dokumentasi yang menunjukkan kegiatan secara langsung. Di antaranya juga untuk mata kuliah ini ada kegiatan praktikum. Jadi untuk menselaraskan kegiatan teori di kelas dengan kemampuan mahasiswa untuk mempraktekkan teori-teori tersebut secara spesifik terkait dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Adapun juga bukti kegiatan Zoom dan kunjungan langsung ke Mahkamah Konstitusi
Ini dilakukan sebelum masa pandemik. Sementara kegiatan asinkronus ini dalam bentuk tugas mandiri, tugas kelompok yang mereka buat dan harus dikirim ke LMS maupun bisa dilakukan melalui email dan media komunikasi lainnya. Selanjutnya, terkait dengan kegiatan perkuliahan selama 1 semester, saya memberikan satu kesempatan pada mahasiswa untuk mendapatkan feedback. Tentu penilaian terhadap seluruh kegiatan perkuliahan berdasarkan kontrak perkuliahan yang telah dijelaskan dalam RPS. Demikian juga kegiatan disinkronkan dengan kegiatan offline-nya berupa praktikum atau kunjungan ke Mahkamah Konstitusi menjadi penilaian tambahan. Demikian juga tugas online menjadi tugas mandiri. Adapun rincian penilaian secara umum di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang meliputi absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan, selalu saya mengingatkan dan berkomunikasi dengan mahasiswa untuk menanyakan apakah ada pertanyaan, sanggahan, atau hal-hal yang lebih spesifik terkait dengan materi ajar untuk didiskusikan. Ini dilakukan untuk mengukur bagaimana mahasiswa memahami terhadap materi yang telah disampaikan. Jika tidak ada atau setelah dilakukan diskusi, maka saya mengakhiri perkuliahan dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.